Ubur-ubur ikan lele, hari-hari ada aja isu game zombie yang ternyata scam le. Ada juga soal adaptasi dua ikon legenda ke versi animasi sama info terbaru buat film Sobat Bulu bareng gua BM si Carter magang di lini animasi. 2025 kayaknya jadi rezeki nih buat Sobat Bulu Solid, solid, solid. dengan hadirnya beberapa film animasi dan live action dengan tema hewan anthropomorphic. Yang pertama udah jelas, adaptasi live action dari film kartun Disney tahun 2002, Lilo and Stitch tentang alien lucu tapi nakal yang terdampar di Hawaii dan berakhir diasuh Lilo dan kakaknya Nani. Meski dapat sedikit goncangan sana sini, khususnya dari para fans yang gak suka sama perubahan ending dari versi original, film tersebut sukses menghibur anak-anak dan keluarga dengan take yang lebih original dan fresh. Dilansir dari media Variety, kesuksesan tersebut bikin Lilo and Stitch masuk rekor box office selama Memorial Day weekend dengan capaian 182,6 juta dolar Amerika di pasar domestik, ngelewatin Top Gun Maverick. Abis itu ada juga Zootopia 2 yang beberapa minggu lalu baru aja ngeluarin teaser trailer yang gak ngasih banyak bocoran tapi cukup buat penasaran. Masih dengan duo ikonik kelinci polisi Jodie Hobbs dan rekannya Nick Sirubah, kali ini mereka harus nyusup ke berbagai tempat baru di Zootopia buat ngebongkar kasus misterius yang ada hubungannya sama ular bernama Gary. Film yang kembali dibintangi Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, dan aktor ternama Ke Huy Quan yang kini meranin karakter Gary si ular ini bakal siap menghibur kalian di layar bioskop bulan November nanti. And masih ngomongin soal film, ada juga nih kabar terbaru dari jagat sinema animasi Nusantara kita. Pertama dan paling bikin bangga pastinya soal Jumbo yang akhirnya mencapai 10 juta penonton sejak penayangan di awal 31 Maret kemarin. Dari detik.com, gue juga baru tahu kalau ini jadi sejarah pertama buat film animasi dengan penonton terbanyak di Indonesia. Sumpah, gue gak nyangka sih. Gue aja yang cuma nonton bisa bangga, apalagi yang bikinnya coba. Dan masih soal animasi Indonesia, setelah 3 tahun jadi kabar yang tak kunjung kelar, tanggal 2 Juni kemarin Falcon Pictures akhirnya ngerilis trailer resmi buat 2 film animasi terbaru mereka. Yang pertama ada versi animasi dari trio komedian Indonesia yang siap bawain kekocakan absurd di tanggal 26 Juni nanti dengan Warkop DKI Return. Dikutip dari Antara News, film yang pernah tayang dalam bentuk series di Disney Hotstar ini bakal nyeritain soal 3 misi nekat yang harus dijalanin Dono, Kasino, dan Indro sebagai agen chips. Kayak nyamar jadi pemain timnas buat ngehentiin perang nuklir, nangkap android yang ngebrontak, sampai ngebongkar skandal contekan di ujian nasional yang tentunya dibumbui komedi slapstick khas Warkop DKI. Ada juga bangkitnya tokoh pendekar fiksi legendaris ke versi kartun layar lebar dengan aksi dan intrik dunia persilatan dalam Panji Tengkorak di tanggal 28 Agustus nanti. Dilansir dari IDN Times, seri komik yang udah pernah muncul versi live actionnya di tahun 1971 ini bakal nyeritain soal Panji Tengkorak yang terseret dalam konflik dua kerajaan setelah ngejar pusaka yang bisa ngebantu dia buat akhirin hidupnya sendiri. Selain gaya animasi dan grafisnya yang khas banget, gue juga dibikin makin tertarik setelah tahu kalau lakon animasi ini diisi sama Denny Sumargo dan sederet aktor dan aktris kawakan lainnya. Meski premisnya menarik, sebenarnya gue masih penasaran sih apakah 2 film ini bakal ngasih variasi animasi yang fresh atau cuma ride the wave. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Sebagai penikmat game survival, zombie, dan sandbox, gua nggak pernah bosan mainin genre-genre ini. Dan tentunya game yang satu ini juga nggak luput dari wishlist gua. Ya, God Save Birmingham, game zombie survival dengan latar kota Birmingham, Inggris di abad pertengahan ini awalnya ngasih gua vibe yang positif dan menarik di mana lu sebagai rakyat jelata dan survival terakhir terpaksa bertahan hidup di tengah wabah zombie yang melanda warga. Sama kayak genre survival dan zombie lainnya, game keluaran developer indie Ocean Drive Studio ini nuntut kita buat ngumpulin persediaan pangan, kreatif barang dan obat-obatan, dan ngebasmi zombie di sekitar base demi bertahan hidup. Dengan tambahan lore, grafik yang realistik, sama premis awal yang bagus, tentunya game ini bikin gua silau awalnya. Setelah nunjukin gameplay yang imersif dan interaktif, beberapa netizen malah curiga nih sama eksklusif gameplay review mereka yang diunggah di channel IGN. Di komen ada beberapa yang bilang kayak gini, ini sama ini. Well, intinya netizen nyebut kalau gameplay yang mereka tampilin itu kelihatannya terlalu bagus untuk jadi nyata. Bahkan sampai dikaitin sama game zombie survival yang kebukti nge-scam, yaitu The Before. Aduh, sorry, gue sensor namanya.
Takut diparanin sama developernya cuy. Nah, karena tuduhan dari netizen dan dampak dari rumor tersebut, 2 minggu setelahnya, mereka pun ngeluarin footage terbaru dengan gameplay yang kelihatan lebih organik dan benar-benar kayak masih dalam tahap pengembangan. Dan sampai video ini dibuat masih belum jelas sih soal tanggal terbitnya God Save Birmingham. Tapi gua harap game ini bisa ngasih pengalaman yang gak terlupakan tanpa embel-embel marketing doang. Oke, itu dia 3 informasi yang bisa gua rangkum di Linimasi kali ini. Kalau ada isu lain seputar game, animasi, dan komik yang pengen gua bahas, langsung aja kalian komen di bawah video. Jangan lupa share, like, subscribe, dan nyalain loncengnya buat konten-konten baru dari Maring Animasi. Gua BM, cabut dulu. Bye!